datang Sugeng Rawuh di channel Tlatah Waktu. Di episode ketiga kali ini spesial banget karena Tlatah Waktu di rumah aja. Nah, sebelumnya mau tanya nih, kira-kira kegiatan kalian selama di rumah aja tuh ngapain aja? Apa bikin video kayak gini? Atau mungkin berkebun, masak, tidur, makan? Yang pastinya kalian pasti lebih dekat sama keluarga ya. Dan ngomong-ngomong tentang keluarga nih, pastinya kalau keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian lagi merayakan suatu momen yang spesial, contohnya aja ulang tahun, pasti akan merayakan dong. Dan biasanya kalau masyarakat Jawa merayakan ulang tahun dan perayaan-perayaan itu akan menggunakan tumpeng sebagai sajian makanannya. Gitu. Dan tumpeng pun juga pasti nggak asing di telinga kalian karena sekarang udah banyak banget ya yang jual, dan mungkin kalau misalkan keluarga kalian atau ya pokoknya orang-orang terdekat kalian ulang tahun tuh juga bisa bikin sendiri. Nah, tapi kira-kira ya kenapa sih tumpeng itu kok bentuknya kerucut? Ada juga yang bilang katanya bahwa nasi tumpeng dan beserta lauk pauknya itu merupakan gambaran dari kehidupan kosmos, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kenapa bentuknya itu kerucut? Karena ini merupakan representasi dari sebuah gunung. Jadi para leluhur kita dulu pergi ke gunung nih ya, naik gunung itu untuk tapa brata, dibuktikan dari banyaknya punden berundak yang ditemukan di pegunungan. Ya, jadi banyak banget nih leluhur kita dulu bertapa untuk meminta permohonan atau mungkin pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kayak lebih dekat gitu loh sama Tuhan yang Maha Kuasa karena bertapanya di gunung. Ada yang mengatakan nasi tumpeng merupakan singkatan dari bahasa Jawa yaitu tumraping pengen atau karep. Dapat dimaksudkan sebagai mapan, tenang, pada pengharapan. Tumpeng menggambarkan rasa syukur terhadap sekitar, kemudian kita mewujudkan rasa syukur itu kepada Yang Maha Esa dengan bentuk mengerucut ke atas. Lalu narasumber yang kami tanyakan yaitu adalah orang Jawa yang kebetulan sudah tinggal lama di Jakarta, yaitu bernama Ibu Nino. Nah, menurut Ibu Nino ini masih menggunakan tumpeng sebagai syarat saat selamatan atau acara-acara tertentu. Nah, dan menurut Ibu Nino, nasi tumpeng itu terbagi menjadi dua macam. Jadi yang pertama itu ada nasi tumpeng berwarna putih, dan satu lagi adalah nasi tumpeng berwarna kuning, dan masing-masing itu memiliki makna dan filosofisnya. Jadi kalau misalkan yang warna putih ini itu biasanya dipakai untuk acara-acara seperti tingkepan, terus pindahan rumah, terus siraman, ya kayak misalkan ada yang mau menikah gitu. Terus habis itu kalau misalkan yang kuning ini lebih kepada perayaan ulang tahun, entah itu perseorangan atau mungkin HUT kemerdekaan, seperti itu. Bagi banyak orang rasanya nggak komplit kalau nasi tumpeng itu sendirian ya. Pasti harus ada lauk pauknya, dan paling tidak harus ada 7 macam lauk pauk atau pitu, atau artinya adalah pitulungan atau pertolongan. Tapi ada satu macam makanan atau yang wajib banget ada yang tahu? Ya, urap. Ya, di dalam isi kandungan urap itu ada yang namanya kangkung, atau menggambarkan sebuah jangkung, yaitu melindungi dari kejauhan. Dan biasanya pada sebuah tumpeng di kerucutnya itu ditancapkan sebuah lidi cabai merah yang melambangkan sebuah penerangan yang bermanfaat untuk orang banyak. Dalam hal pemotongan tumpeng juga seringkali dibicarakan oleh masyarakat. Gimana sih cara motong tumpeng yang benar? Nah,
arah pemotongan tumpeng yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah secara horizontal di bagian pucuk. Namun, ada juga yang mengatakan cara memotong tumpeng yang baik dan benar adalah secara vertikal dari pucuk hingga ke tengah. Macam-macam ya pendapatnya, tapi apa yang melatar belakangi maksud dari masing-masing pendapat tersebut? Nah, berikut merupakan pendapat dari salah satu narasumber yang kami tanyakan, yaitu Ibu Nino. Adapun untuk pemotongan tumpeng supaya tidak tumpang tindih, pada acara misalnya nasi tumpeng sudah diletakkan di tempatnya di atas tampah yang dihias dengan berbagai lauk pauk, pemotongannya adalah dari atas, misalnya yang diambil ujung atau kuncup kerucut paling atas dipotong lalu diletakkan di piring. Kenapa memotong tumpeng dari atas? Karena kalau yang dipotong dari bawah seperti bangunan itu akan roboh. Jadi karena itu namanya tumpeng, bentuk yang harus tetap kokoh. Sekalipun dipotong ujungnya, tetap yang di bawah masih berdiri. Demikian. Tanpa disadari, manusia hidup dengan konsep dualitas, seperti lahirnya dualitas baik dan buruk. Pada tumpeng dapat terlihat konsep dualitas kehidupan manusia. Kemudian yang sangat terlihat secara fisik adalah simbol pria dan wanita, seperti pada candi peninggalan Hindu yang dengan ditunjukkannya arca lingga dan yoni. Tumpeng terdiri dari nasi dan berbagai macam lauk pauk. Nasi tumpeng itu melambangkan seorang pria, sedangkan lauk pauknya tersebut merupakan lambang seorang wanita. Jadi sebagai sebuah pemahaman saja, kalau misalnya kita ngelihat bentuknya tumpeng atau kerucutnya tumpeng ini menandakan atau melambangkan kekuasaan seorang pria. Sedangkan kalau misalkan kita lihat lauk pauknya, itu adalah kekuatan dari seorang wanita. Jadi kekuatannya wanita tuh ada di dalam. Dan tumpeng itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa lauk pauknya. Kurang lebih sih pemahamannya seperti itu. Jadi menurut teman-teman semuanya, bagaimana mengenai dualitas sebuah tumpeng? Kira-kira selama ini ada nggak sih dari kalian yang suka memperhatikan gitu? Oke, terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like biar kita makin semangat nih untuk bikin konten-konten berikutnya. Dah.